selamat sore. Di sini dengan saya Elsa Cornelia akan memberikan kesempatan wawancara kepada narasumber saya, Brigita Lembar. Baik, terima kasih. Kita langsung mulai dengan pertanyaan. Yang pertama, apa makna gender dan pemberdayaan perempuan dalam dunia pendidikan bagi Brigita? Menurut saya, Kak, makna gender dan pemberdayaan perempuan dalam pendidikan ini memberikan ruang yang adil dan merata bagi setiap individu-individu terlepas dari mau dia laki-laki atau perempuan, dapat menunjukkan atau memberikan dampak yang positif bagi semua. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang kedua, bagaimana pendapat Brigita tentang pertukaran pekerjaan dalam dunia pendidikan dari segi gender dan pemberdayaan perempuan? Pertukaran pekerjaan dalam pendidikan ini mencerminkan kesetaraan gender ya Kak, dan juga perkembangan bagi perempuan, dan menurut saya sih menunjukkan bahwa peran itu ditentukan oleh kemampuan bukan dari gender. Baik, kita akan ke pertanyaan yang terakhir. Menurut Brigita sendiri, apakah gender dan pemberdayaan perempuan dalam dunia pendidikan sudah relevan sampai ini? Menurut saya masih sangat relevan Kak, karena dalam dunia pendidikan masih sangat relevan karena terus mendukung kesetaraan dan juga memajukan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan. Baik, demikian wawancara singkat dari kami. Terima kasih Brigita dan narasumber. Halo, sekarang kita ada pada narasumber yang kedua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Makatita. Nama saya Fesi Boham. Oke, sekarang saya akan menanyakan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa saja contoh-contoh bias gender dalam dunia pendidikan yang masih relevan sampai saat ini? Mungkin kalau bias gender yang masih relevan dalam dunia pendidikan saat ini itu seperti stereotip mata pelajaran, perbedaan ekspektasi guru, kurangnya tokoh perempuan di kurikulum, terus pengelompokan ekstrakurikuler berdasarkan gender. Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana dampak positif dan negatif dalam bias gender yang terjadi dalam dunia pendidikan hingga saat ini? Kalau dampak positif negatifnya, kalau buat positifnya ya bisa memperkuat rasa percaya diri. Terus kalau negatifnya itu biasa bisa terjadi ketimpangan, terus berkurangnya potensi. Jadi mungkin bias gender ini bisa mengurangi potensi dari setiap orang gitu. Oke, pertanyaan yang ketiga, apa yang menjadi pendapat kamu ketika berbicara tentang pemberdayaan gender khususnya dalam dunia pendidikan? Kalau pendapat saya tentang pemberdayaan gender itu, di mana yang kita ketahui di sekarang ini, kalau biasa kita sering ada ketimpangan gender gitu, biasa laki-laki lebih di atas, perempuan di bawah. Jadi mungkin pendapat saya kalau sekarang ini kita harus melihat kesetaraan karena kita sama-sama makhluk Tuhan, jadi kita harus saling menghargai karena kita setara gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya, saya di sini Alicia Claudia Kalemalu, saya bersama narasumber saya. Nama saya Gisan. Oke. Baik, di sini saya akan mewawancara sedikit. Menurut kakak, apa saja contoh bias gender dalam dunia pendidikan yang masih relevan sampai saat ini? Bias gender. Contohnya tidak apa? Jadi bias gender ini contohnya kayak misalnya apakah perempuan itu masih apakah pantas mendapatkan pendidikan yang layak atau tidak? Sekarang gender. Iya, gitu. Kalau saya perempuan dapat pendidikan yang layak. Menurut saya kurang. Tapi menurut kakak, bagaimana sih dampak positif dan negatif dalam bias gender yang terjadi dalam dunia pendidikan hingga saat ini? Apakah perempuan layak mendapatkan pendidikan yang tinggi? Apakah perempuan layak menjadi seorang pemimpin? Menurut kakak belum? Menurut saya pantas saja sih, asalkan
ada kayak ada kemampuannya dia yang bisa kembangkan ini menjadi pemimpin. Jadi menurut saya kayak kesetaraan gender itu menurut saya nggak perlu dilihatnya disamaratakan. Nah, pertanyaan ini Kak, apa yang menjadi pendapat Kakak ketika berbicara tentang pemberdayaan gender khususnya dalam dunia pendidikan? Ini dari gender. Jadi itu kayak menurut Kakak, apakah perempuan yang sampai sekolah tinggi S3 gitu layak nggak menjadi seorang pemimpin, atau misalnya layak nggak mendapat hal itu? Sedangkan Kakak tahu nih di dunia ini masih banyak yang patriarki seperti itu. Menurut saya layak sih. Karena pemimpin kan memang nggak berdasarkan dari pendidikan juga ya, dari cara pandang, pola pikir dan lain-lain. Itu kan pemimpin juga dinilai dari situ, bukan dari mereka pendidikan tinggi. Tapi menurut saya kalau misal perempuan ditunjuk sebagai pemimpin, ya itu sah-sah saja menurut saya. Terima kasih untuk wawancaranya dan waktunya. Mari. Oke, jadi kita akan masuk pada narasinya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Irene Devika Dodego. Nama saya Wilson. Oke, jadi di sini kami akan mewawancarai Kakak tentang kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Yaitu yang pertama, apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai kesetaraan gender dalam dunia pendidikan? Oke, terima kasih. Kalau menurut saya, untuk mencapai kesetaraan gender dalam dunia pendidikan itu, pertama-tama kita harus mempromosikan bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki peran yang berbeda. Misalnya perempuan bisa melakukan hal-hal seperti membantu ibu di rumah, misalnya memasak, mencuci piring, membersihkan rumah. Sedangkan laki-laki itu bisa membantu ayah, misalnya memperbaiki genteng yang rusak, misalnya, atau membersihkan garasi mobil atau kebun yang cenderung lebih berat. Terkadang orang-orang itu berpikir bahwa perempuan bisa melakukan apa yang laki-laki bisa lakukan dan laki-laki bisa melakukan apa yang perempuan lakukan. Tetapi perlu diketahui bahwa tentu bisa, laki-laki bisa memasak, perempuan bisa memperbaiki genteng, iya, tapi tidak sebagus atau tidak semaksimal yang dilakukan oleh laki-laki, dan sebaliknya. Mungkin ada yang bisa lebih bagus, tapi itu semua tergantung dari skill individunya. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa generalize hal tersebut. Guys. Mungkin dalam contoh dalam dunia pendidikan itu seperti apa ya? Contoh dalam dunia pendidikan. Oke, misalnya perempuan itu tidak bisa jadi ketua kelas atau pemimpin dalam suatu organisasi, karena kita lebih cenderung patriarki. Kita lebih berfokus pada pemimpin laki-laki, bahwa laki-laki itu lebih bisa memimpin, padahal sebenarnya tidak juga, perempuan juga bisa memimpin. Cuman itu asumsi dan pendapat masyarakat umum seperti itu. Oke Kak, jadi terima kasih untuk jawabannya. Kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Apa kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam pendidikan? Oke, untuk kebijakan yang dapat diambil itu ada dua ya. Yang pertama itu memberikan pemahaman atau pengetahuan. Seperti yang saya sudah sebutkan, yaitu memberikan pengertian bahwa laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi. Jadi mereka membutuhkan satu sama lain, tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih lemah. Semuanya saling membutuhkan satu sama lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu memberikan kesempatan kepada mereka yang kurang dapat kesempatan. Misalnya di sini kaum perempuan. Seperti saya sebutkan tadi, di organisasi mungkin belum jadi pemimpin, bisa diangkat untuk menjadi pemimpin agar kesetaraan gender itu dapat tercapai. Terima kasih Kak.